Sehingga biasanya kita sering mendengar dengan satu pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat kemudian kita diberikan kesempatan sama Allah untuk membuka mata kita, maka pertama yang keluar dari lisan kita adalah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah di saat kita membuka mata, kita langsung bergerak untuk bersih-bersih. Ada yang mandi, ada langsung berwudu, sikat gigi, kita sempurnakan sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kesucian. Dan yang lebih dahsyat lagi, kita sudah bersepakat pagi hari ini dari berbagai tempat kediamannya masing-masing datang ke rumahnya Allah, Masjid Al-Muhajirin. Saya mau tanya, sebelum kita lanjut materi kajian pagi hari ini, adakah di antara kita yang punya masalah? Halo? Ada yang punya masalah tidak? Pertanyaannya ada atau tidak? Kalau ada atau tidak, jawabannya ada. Bukan banyak. Kalau banyak berarti lebih dari satu. Lihat masa-masa pandemi Covid yang hari ini hadir menguji kita semua. Tidak hanya di negara kita tercinta Indonesia, tapi ujian ini melanda dunia. Tapi buat mereka yang menyatakan Allah sebagai Rabbnya, la ilaha illallah. Kalau kemudian nanti di akhir hayat kita keluar kalimat tersebut, dakhalal jannah, kalian pasti masuk surga. Tapi masalahnya kalimat itu gampang, mudah untuk keluar di lisan kita atau sulit? Karenanya pada pagi hari ini kita melatih istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang punya masalah, kita yang punya keluhan, dihadapkan dengan ujian, dihadapkan dengan cobaan, maka sebagai muslim yang hebat, dia mesti datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Tadi yang punya masalah ada berapa orang di sini? Boleh angkat tangannya yang punya masalah ada? Subhanallah. Banyak juga ya. Mohon maaf, di Bekasi ada orang yang datang ke saya, Ustaz, saya nyesel jadi orang kaya. Subhanallah, nyesel jadi orang kaya. Bayangkan, dalam waktu yang sama ada orang yang sedang jungkir balik mencari nafkah, tapi dalam waktu yang sama ada orang-orang yang kemudian keluar dari lisannya, Ustaz, saya nyesel jadi orang kaya. Kenapa? Jadi orang kaya tidak menjamin seseorang bisa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini saya akan bocorkan rahasia sebagaimana amalan para salafus saleh.
orang-orang hebat hari ini, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya bahagia, hidupnya menjadi indah, hidup menjadi gampang, hidupnya menjadi mudah. Kenapa? Rahasianya ternyata pada saat mereka dihadapkan dengan masalah, datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keren banget. Yang sudah hadir pagi hari ini, apresiasi. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Dalam Quran surah Ar-Rahman kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita baca tuh surat, kita sampai menangis. Allah ulang-ulang kalimat yang mengingatkan kita, A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Lihat, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Terus sampai di kalimat-kalimat berikutnya ada satu kalimat yang diulang sampai 31 kali. Kalimatnya apa? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nangis kita. Nangis kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan rezeki yang mengalir tanpa dihitung sama Allah. Pagi yang cerah Allah buka mata kita, datang ke rumah Allah. Ya Rabb, kami punya masalah, Engkau yang bisa membereskan masalah kami. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, siapa di antara kita yang datang kepada Allah di saat kita diuji sama Allah? Kita punya masalah, datangnya ke rumah Allah, Masjid Al-Muhajirin pagi hari ini, demi Allah tidak ada satupun masalah yang tidak dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat nanti bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita ragu dengan kabar yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala, lihat Quran surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang kedua, kalimatnya setelah kemudian kita dikabarkan dengan Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa itu artinya? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap kabar yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak boleh ragu. Karena kita tidak boleh ragu, kita datang kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat pertama rahasianya. Kita lihat, kalau kemudian tadi disampaikan, saya Ustaz punya masalah, datang ke rumahnya Allah, ini masalah beres insyaallah. Pada saat kemudian kita masuk masjid, semuanya sudah kondisi suci betul. Aduh, benar suci semuanya. Masuk pertama ke dalam masjid, ayunan langkah kita yang kita masukkan, kaki yang mana Pak? Kaki yang kanan. Apa yang keluar dari lisan kita? Setelah kemudian kita masukkan kaki kita satu langkah dari masjid, aduh, biasanya di depan pintunya ada tulisannya, ada doa di sana. Doanya apa? Aduh, jadi waktu masuk masjid yang pakai doa siapa? Masuk masjid langsung doa. Ada? Boleh angkat tangan siapa? Masuk masjid doa. Ada? Punten Pak, kita ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada saat kita masuk masjid ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Doanya apa? Allahumma ftah li abwaba rahmatik.
Sepakat ya? Benar Pak? Pada saat kita punya masalah, kita datang ke rumahnya Allah, maka pada saat kita masuk ke rumahnya ada doa yang mustajabah di sana. Ada doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengangkat tangan kita atau mungkin kita niatkan dalam hati kita, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Abwab itu jamak. Kalau satu pintu babun namanya, pintu. Tapi abwab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Keren banget. Maka mereka yang mengatakan diri muslim, datang ke rumahnya Allah, beres dia punya masalah. Abwab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ini masjid ada berapa pintu? Halo? Punten nih pengurus Pak Haji, masjid pintunya ada berapa Pak Haji? Ada berapa pintu? 5 pintu yang di bawah. Semuanya sepakat pintu sana ya, karena yang dibuka yang di sana. Lihat, ini makhluk nih kita. Pintu bisa terbatas, tapi kalau Allah abwab, pintu-pintu tidak terhitung pintunya. Abwab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Pada saat kita punya masalah, datangnya ke rumah Allah, abwab rahmatik, buka pintu buat saya ya Allah, pintu-pintu rahmatmu ya Allah, datang. Subhanallah. Pagi hari ini kita sudah datang ke rumahnya Allah. Lihat, kata Nabi dalam hadis yang sahih, dikabarkan siapa mereka yang datang, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah. Lihat, siapa orang datang satu rumah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah, mereka mengisi kajian di dalamnya dengan yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka yang sudah berkumpul datang ke rumahnya Allah, di dalamnya ada bahasan Al-Qur'an, dibacakan Quran di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah. Apa tuh sakinah? Halo? Ketenangan. Maaf, banyak hari ini mereka yang sudah galau. Banyak hari ini mereka yang sudah tidak tenang. Kenapa? Karena mereka jauh dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, keutamaan di saat kita datang ke rumah Allah, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh rahmat? Ada yang tahu rahmat tidak? Rahmat tahu? Pak Rahmat ada nggak di sini? Punten, ada Pak Rahmat? Apa tuh rahmat? Kasih sayang. Dari siapa? Allah. Kita mendapatkan kasih sayang dari makhluk, kita begitu bangga dan gembiranya. Lihat, seseorang yang biasanya yang sudah mendapatkan kasih sayang dari makhluk, tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan kasih sayang tersebut mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangankan dia minta, orang yang sudah mendapatkan kasih sayang dari kekasihnya, dari yang dia sayangi, kemudian mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau bahasa sekarang, bro, apa yang bisa saya bantu? Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kasih sayangnya, menjadi prioritas kita di hadapannya. Jangankan yang kita ucapkan, jangankan yang kita minta, yang tidak kita ucapkan, yang tidak kita minta langsung diberi sama mereka. Kenapa? Karena mereka tahu kalau kita adalah
orang yang diberikan kasih sayang, sehingga kebutuhan yang tidak sempat kita ucapkan, seringkali kita mendapati mereka sudah tahu kebutuhan kita. Bagaimana mungkin pada saat seseorang sudah dekat sama Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mereka akan dibiarkan sama Allah? Tidak mungkin. Jadi yang pertama, keutamaannya apa? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Lihat, yang ketiga keren banget. Orang yang kalau kemudian dia datang ke rumah Allah, wa haffathumul malaikah, mereka dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat yang mulia. Yang ketiga, amalan ini tidak bisa didapatkan kecuali mereka berkumpul di rumah Allah, mereka diskusi, mengkaji, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, mereka dikerumuni oleh para malaikat yang mulia. Amalan yang lebih dahsyat ada lagi adalah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang keempat, wa dzakarahumullah fi man 'indah. Lihat, ini kita ngapunten, ada yang duduknya nyender, benar ya? Ada yang selonjoran, ada yang di tengah, ada yang sambil pegang handphone. Aduh, betul. Tapi lihat, ternyata Allah sedang mengagungkan nama kita one by one, satu persatu. Saat ini, detik ini, dalam hadis yang sahih dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang datang ke rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, yatluna kitab Allah, memahami, kemudian mengamalkan, mereka datang berkumpul di rumah Allah, wa dzakarahumullah fi man indah, mereka disebutkan sama Allah, disanjung nama kita di hadapan para malaikat yang mulia. Allahu Akbar. Ya Rabb, kesempatan yang baik ini semoga ini menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak tertipu di saat kita disanjung oleh atasan kita. Kita banyak tertipu di saat kita disanjung oleh majikan kita, oleh bos kita, oleh pimpinan kita. Bahkan mohon maaf, pada saat kita mendapatkan apresiasi dari orang nomor satu di negara ini, kita mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya, kita akan pamer, kita akan sebarkan, kita akan umumkan bahwa saya mendapatkan penghargaan dari orang nomor satu di negara ini. Allahu Akbar. Begitu bahagianya. Pernahkah kita bayangkan di saat kita datang ke rumah Allah, diskusi dengan ayat-ayatnya, yang mendapatkan perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji kita semua, menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan para malaikat yang mulia. Lihat, makanya pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan, banyak orang menganggap begini, ngapain ngaji? Ngapain ngaji? Urusan akhirat mulu. Maaf, kalau Anda, kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka wajib kita memperjuangkan kebahagiaan dunia, dan dunia akan kita dapatkan kebahagiaan di saat hidup kita bersandar kepada Al-Quran. Subhanallah. Tidak ada petunjuk yang lebih mulia dari Quran. Mohon maaf, barangkali ada sempat satu makhluk yang membandingkan antara Al-Quran dengan hukum manusia. Pernah dengar itu, Pak? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Hukum manusia yang disebutkan dengan Al-Quran. Halo? Lihat, orang-orang hebat yang sudah dipilih sama Allah, mereka memperjuangkan kemerdekaan, merumuskan hukum-hukum yang sudah ditentukan, referensinya ternyata Al-Quran. Al-Quran. Lihat, Pancasila yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bahasa Allah, Qul huwallahu ahad,
Lihat, orang kalau kemudian dalam hidupnya sudah hadir Allah, Allahu Ahad, beres urusannya. Demi Allah, beres urusannya. Allahu Ahad, yang dia sembah Allah, tempat dia meminta Allah, dia memohon sama Allah, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beres hidupnya. Kenapa? Di saat nuansa kemerdekaan hadir, ternyata kita masih banyak di antara kaum muslimin, sahabat, saudara kita di Indonesia, mereka yang masih terjajah. Ustadz, siapa yang terjajah? Punten, saya harus sampaikan di forum ini. Baru sore kemarin sore saya datang silaturahim dengan seorang sahabat muslim. Saya datang masuk rumahnya, assalamualaikum. Tadinya udah lama nggak datang, sudah berapa tahun nggak datang ke rumahnya. Pada saat kemudian sore kemarin saya datang, saya sempatkan, saya pengen silaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata lihat, sahabat yang saya kunjungi, mereka sedang bersiap-siap untuk makan siang. Pada saat saya masuk rumahnya, apa yang terjadi? Sahabat tersebut kemudian sedikit malu dan menyembunyikan makanannya. Mohon maaf bro, di rumah saya nggak punya apa-apa. Demi Allah, saat itu saya menangis. Di tengah kemudahan yang kita dapat, rezeki yang mengalir buat kita tanpa batas, ada orang-orang yang ternyata hari ini buat merdeka urusan ekonomi, mereka tidak bisa bebas dan tidak bisa mendapatkan kemerdekaan. Jemaah, saya langsung buka dompet saya keluarkan uang saya. Nah, ada anaknya ke warung, beri lauk, cari makanan yang enak. Subhanallah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Islam itu mengajarkan di saat seseorang sudah memprioritaskan Allah, bukan berarti kita menganggap remeh urusan hubungan dengan sesama. Islam itu mengajarkan bagaimana di setiap atas mimbar, di semua kesempatan, salat Jumat, salat Aid, di kesempatan-kesempatan yang terbaik kumpulan kaum muslimin, senantiasa kita wajib untuk menyampaikan satu wasiat. Wasiatnya apa? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Kenapa kita mesti bertakwa? Kenapa kita mesti datang sama Allah? Kenapa? Jangan pernah izinkan dalam hidup kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah izinkan jasad kita berpisah dengan satu keyakinan Allah satu-satunya yang pantas kita sembah hari ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Jamaah, kita punya waktu sampai jam berapa? Jam 6 ya? Sepakat ya? Saya khawatirnya kepanjangan karena tadi belum tahu waktunya sampai jam berapa. Kita lanjut ya? Boleh dilanjut ya? Lihat. Ya, oh baik, ada tanya jawab berarti sebelum jam 6 kita siap. Baik, jazakallah khair. Lihat, kenapa kita diperintahkan untuk menjadi sosok manusia yang bertakwa? Tujuannya adalah agar kita merdeka. Agar kita merdeka. Kenapa harus merdeka? Karena kita dilahirkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipilih
sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Dan konsep ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya lihat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apa itu artinya? Ada? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan itulah makna dari takwa. Takwa itu seseorang yang sudah mengabdikan dirinya kepada Allah, dia secara otomatis juga akan mengabdikan dirinya untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Makanya seruan Allah menjadi sosok yang bertakwa. Kenapa mesti bertakwa? Agar kita merdeka. Orang yang bertakwa hidupnya dijamin sama Allah. Orang yang bertakwa kalau dia punya masalah datang sama Allah. Bahkan mohon maaf, kalau kita ingin mendapatkan spesial di hadapan Allah, ada amalan yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pengen tahu amalannya? Kalau kemudian dikumandangkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita datang. Itu biasa itu. Walaupun itu udah luar biasa. Dipanggil, datang. Itu luar biasa. Tapi tingkatannya masih biasa. Kenapa masih biasa? Karena kita datang setelah dipanggil. Tapi ada ternyata makhluk Allah yang dia ingin mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amalannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebelum dipanggil sama Allah, itu udah datang nih. Sebelum dikumandangkan azan, udah masuk masjid dia. Subhanallah. Mohon maaf, tadi pagi yang sudah datang duluan siapa? Ada? Hah? Pak Haji, apresiasi Pak Haji. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, diberikan kesejahteraan, Allah jaga insyaallah. Ini amalan keren. Sebelum dipanggil sama Allah udah datang dia. Duduknya paling kanan. Tadi Pak Haji di sebelah sini Pak Haji ya. Ada nggak yang duduknya sebelah paling kanan sana, paling pinggir? Siapa biasanya duduk sana? Punten Pak ya. Ada yang paling pinggir kanan? Aduh, ternyata ada. Zaman sahabatnya Nabi, itu ada sahabat yang kalau dia datang masuk masjid setengah jam, bahkan 1 jam sebelum dikumandangkan azan, dia sudah datang duduknya sebelah kanan sana. Paling kanan dia. Mada bika ya akhi? Ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau memilih duduk di sana? Dia bilang, saya ingin mendapatkan tempat yang nyaman, barisan paling depan, pahalanya jangan ditanya, sebelah kanan. Kenapa? Agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Subhanallah. Lihat, rahasia kesuksesan itu ternyata ada di Al-Quran. Dan nanti akan saya sampaikan insya Allah. Bagaimana caranya? Jelas dalam Quran itu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita amalkan, terjadi. Kita amalkan, Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Kembali seorang sahabat yang tadi datang sebelum dia dipanggil. Kalau kita dipanggil sama Allah datang, itu udah luar biasa, bagus. Tapi masih biasa, masih sama dengan kebanyakan makhluk yang lain, manusia yang lain, orang-orang yang beriman yang lainnya. Dia datang saat dia dipanggil sama Allah. Tapi kalau kemudian kita menjadi spesial di hadapan Allah, datang sebelum kita dipanggil sama Allah. Kalau kita punya harta, kita keluarkan harta yang kita cintai sebelum harta yang kita punya diambil paksa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat kebaikan yang sempurna. Dalam Quran surah Ali Imran, kata Allah, tidak akan pernah sampai kebaikan yang sempurna. Lihat, tingkat kebaikan yang sempurna sebelum kalian berani mengeluarkan harta yang kalian cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Islam itu mengajarkan sosok yang bertakwa tidak hanya dekat hubungan sama Allah, tapi juga dekat dengan sesama. Beres. Tidak ada orang yang kelaparan hari ini. Kenapa? Semuanya peduli. Rasulullah kabarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman, bahkan tidak ada yang dalam hadis yang lain disebutkan, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allah mengajarkan. Jadi maaf kalau kemudian ada orang yang rajin hari ini datang ke masjid, keluar dari masjid ketemu sama sahabatnya, boro-boro mau salam, main tabrak, nggak mau negor. Ada nggak begitu? Halo? Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Tadi saya baru datang pagi-pagi, udah ada yang nyapa saya. Assalamualaikum. Keren banget, keren ini. Baru datang, saya belum kenal dia, dia belum kenal saya. Pengurus masjid kayaknya. Halo? Halo? Saya disapa saya, keren banget. Ini amalan hebat. Ketemu dengan saudaranya, dia menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Bahagia kita. Kalau ditanya senyum, waalaikumsalam. Bebas. Jangan sampai kemudian kita punya masalah, ketemu sama teman kita, bro, gimana kabarnya? Aduh maaf, aduh, tahun ini bahaya nih. Bangkrut saya, jungkir balik saya, musibah, susah. Lihat, susah beneran hidupnya. Tapi kalau kemudian dia datang ketemu sama sahabatnya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau kemudian dia datang ke rumahnya Allah, itu belum dipanggil, itu dia sudah mengamalkan amalan hebat yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalimatnya lihat. Kata Allah, qala rabbi inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, ya Rabb, saya datang ya Allah. Sebelum saya dipanggil datang, sayahdin. Kalau kita sudah datang sama Allah, Allah akan berikan petunjuk dari semua yang punya keluhan dalam hidup kita. Allah siapkan solusinya. Yang penting datangnya kepada Allah. Duduk seorang sahabat di sana. Saya kasih tahu, ini amalan hebat. Silakan yang sudah istiqomah terus, yakin ada Allah di sana. Duduk di paling kanan, namanya sahabat Sya'ban. Siapa namanya, Pak? Sya'ban. Ada satu waktu ternyata di saat Rasulullah sudah siap datang ke masjid, sholat berjamaah, sahabat berdiri, dipegang pundaknya sama sahabat yang lain. Akhi, sebentar lagi. Terus kata Nabi, wahai sahabatku, sebentar lagi. Kita lihat, ada sahabat kita yang kalau setiap waktu sholat, beliau duduknya di sebelah kanan, dan beliau datang sebelum waktu azan. Siapa namanya? Sya'ban. Zaman sahabat Nabi. Dan ini kisahnya sahih, masyhur. Pada saat kemudian akan dilaksanakan salat subuh, ada satu sahabat yang biasanya duduk di sana, tidak ada. Sahabat yang lain sudah berdiri mau qomat. Kata Nabi, tunggu dulu, sahabat kita yang satu belum datang. Namanya siapa? Sya'ban. Ternyata lihat kondisi di luar sudah terlihat terang. Kata Nabi, wahai sahabatku, aqimis shalah. Kita akan dirikan salat. Allahu akbar. Salat. Pada saat kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama ke kanan, sempurna. Gitu Pak ya. Tidak seperti ini tapi sempurna. Jadi dalam salat itu yang benar pada saat salam, assalamualaikum warahmatullah, sempurna dia. Assalamualaikum warahmatullah, sempurna. Jadi kalau ada orang di belakang kelihatan. Pipi kita oleh orang belakang kelihatan enggak? Kelihatan. Sahabat kemudian melihat Rasulullah yang sedang menjadi imam saat itu. Rasulullah biasanya kalau sudah imam,
itu langsung menghadap ke jamaah. Sebagaimana kita lakukan hari ini. Itulah sunnah. Menghadap ke jamaah. Ternyata Rasulullah beda dengan kita. Rasulullah pada saat kemudian menghadapkan wajahnya ke jamaah, dia absen satu persatu. Aina fulan, aina fulan. Mana sahabat kita satu? Mana yang satunya? Dicari. Ternyata dilihat sahabat yang biasa paling datangnya paling awal, itu tidak ada di pojok sana. Kata Nabi, aina Sya'ban? Adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban? Mana Sya'ban? Yang biasa datang sebelum dipanggil sama Allah udah datang dia. Mana Sya'ban? Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Biasanya beliau memang datang, tapi pagi hari dia tidak ada. Dia tidak nampak, tidak muncul pagi hari ini. Rasulullah kemudian bertanya, apakah di antara kalian tahu rumahnya Sya'ban? Lihat perhatiannya. Jadi muslim itu memang begitu, diajarkan sama Nabi. Muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan yang kokoh. Dalam Quran surat As-Saff, bangunan yang kokoh. Muslim itu saling melengkapi. Lihat bangunan, tiang ini menjadi sempurna, menjadi indah, menjadi kuat karena ada kombinasi semua kekuatan yang masuk dalam sana. Ada air di sana, betul. Ada pasir, ada semen, ada besi, ada batu, ada cat, semuanya nyatu di sana. Lihat, bersinergi. Akhirnya menjadi satu bangunan yang kokoh. Muslim itu seperti itu harusnya. Pada saat kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya ke jamaah, dia tanyakan, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Kata sahabat, saya tahu ya Rasulullah. Baik, kalau engkau tahu, tunjukkan rumahnya di mana. Subhanallah. Jamaah tahu tidak? Pada saat ternyata Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, usai sholat subuh, mereka bersama silaturahim ke tempatnya Sya'ban. Saat itu perjalanan ternyata ditempuh tidak kurang dari 3 jam perjalanan. Jauh apa dekat, Pak? Halo? Bu, 3 jam dari masjid ke rumah. Jauh atau dekat? Jauh banget apa jauh aja? Nih di sini jamaah yang paling jauh berapa jam ke masjid? Halo? Setengah jam ada? Keren banget kalau ada setengah jam. Punten Pak Haji, berapa jam? Berapa menit Pak Haji dari rumah ke sini? 3 menit. Belum dibuka mata nyampe. Beda banget. Sahabat yang bernama Sya'ban, ternyata pada saat Rasulullah datang ke rumahnya, ini Rasulullah usai salat melihat di absen. Aina, mana saudara saya bersama Sya'ban? Biasa datang, selalu datang dipanggil sama Allah, udah datang dia. Aina Sya'ban? Datang ke rumahnya, ternyata Allahu Akbar. Rasulullah baru tahu ternyata jarak tempuh dari masjid ke rumah itu tidak kurang dari 3 jam perjalanan. Pada saat kemudian Rasulullah datang dengan para sahabatnya ke rumahnya, tak 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 tak, Assalamualaikum. Ternyata ada yang jawab. Yang jawab suaranya perempuan. Berarti siapa, Pak? Istrinya, cerdas. Ibu-ibu kok tahu? Hah? Udah tahu nih? Lihat, kata istrinya, ya Rasulullah, sahabat Sya'ban sudah meninggal sebelum waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum waktu subuh, sahabat Sya'ban sudah meninggal ya Rasulullah. Sahabat yang lain dengan Rasul kemudian baru tahu ternyata Sya'ban itu nggak datang ke masjid karena nyawanya sudah berpisah dengan jasadnya. Makanya pesannya para khatib pada saat mereka datang naik atas mimbar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betul Pak ya? Ini pesan takwa. Jangan pernah biarkan akidah kemudian berpisah dengan jasad kita sebelum kalian sampai dengan waktu-waktu ditentukannya akhir dari kehidupan ini. Lihat,
Ternyata seorang istri mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada pertanyaan dari saya dan saya ingin mendapatkan informasi dari engkau ya Rasulullah." Pada saat kemudian Sya'ban sudah sakaratul maut. Lihat, sakaratul maut itu ternyata bapak-bapak, itu hijab, satar kalau dalam bahasa Arab. Di saat seseorang sudah sakaratul maut, dia akan dinampakkan. Lihat, saya ulang lagi, satar, hijab itu sudah dinampakkan sama Allah. Kalau kemudian dia akan menempatkan kebaikan surga, nuansa surga itu nampak di matanya. Kalau kemudian sudahnya dari hidupnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka, nuansa neraka sudah dihadirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat apa? Sakaratul maut. Ada banyak kisah di sana muncul. Ternyata lihat, pada saat sakaratul maut, sahabat Sya'ban keluar dari lisannya. Apa yang keluar? Beliau menyebutkan, "Aduh, sekiranya." Kemudian keluar lagi kalimat, "Aduh, sekiranya." Yang ketiga, "Aduh," menjerit beliau, sekiranya, langsung meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat kata istrinya, "Ya Rasulullah, berikan kepada saya pengetahuan tentang apa yang disampaikan." Kalimat yang keluar dari lisannya Sya'ban. Aduh yang pertama kata Rasulullah, "Wahai istri Sya'ban, sahabat Sya'ban, di saat aduh yang pertama, Allah sudah hadirkan surga kebaikan karena beliau sudah menempuh jarak dari rumah ke masjid tidak kurang dari waktu 3 jam. Ternyata Allah hadirkan surga yang begitu sempurna. Keluar dari lisannya, "Aduh, kiranya jarak tempuh saya, rumah saya dengan masjid lebih jauh dari jarak itu, saya akan mendapatkan surga yang jauh lebih baik dari engkau yang sudah hadirkan saat ini ya Allah." Halo? Beliau berharap setelah beliau sudah melihat indahnya surga. Kita bisa lihat orang yang pada saat dia meninggal, mohon maaf, walaupun meninggalnya dalam keadaan yang sangat menurut kita yang melihat, Masya Allah, menyedihkan, tapi ternyata buat mereka yang meninggal saat itu dia tersenyum. Kenapa? Allah sudah munculkan surga di sana. Senyum dia. Tapi tidak sedikit juga ada orang yang meninggal. Aduh, pernah lihat Pak? Mukanya ketakutan, matanya melotot. Kenapa? Allah sudah munculkan gambaran siksaan yang nanti akan mereka terima. Istrinya Sya'ban kemudian penasaran, "Ya Rasulullah, kalimat yang kedua keluar, itu apa maknanya ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Wahai istri Sya'ban, di saat aduh yang kedua, Sya'ban itu di saat perjalanan dari rumah ke masjid, perjalanan, ada satu waktu Sya'ban melihat ada seorang yang sedang menggigil, hampir saja meninggal. Jadi dari rumah menuju masjid itu kalau misalnya jam subuh jam 4, berarti 3 jam sebelum itu jam berapa Pak? Jam 1 Pak. Keren banget. Jam 1 udah berangkat. Tadi pagi saya datang ke sini, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan kelancaran. Sebelum subuh saya sudah datang. Sudah disiapkan waktunya. Berapa menit, berapa jam, sudah datang. Ternyata Sya'ban karena perjalanan yang panjang, diperjalankan mendapatkan seseorang yang sedang menggigil kedinginan, hampir saja meninggal, kata Nabi. Sya'ban melepas baju yang di luarnya. Dia punya 2 baju. Kalau dia keluar dari rumahnya berangkat ke masjid pakai 2 baju. Baju pertama itu lebih bagus, baju yang kedua itu untuk agar hangat badannya. Pada saya melihat seorang sahabat yang tadi kedinginan menggigil, hampir saya meninggal, Sya'ban melepas baju yang di luar, kemudian diselimutkan sampai kemudian di masjid, selamat dia. Dan ternyata pahala kebaikan surga karena beliau sudah rela melepas baju satu yang dia punya, diberikan kepada sahabat yang termenggigilan yang hampir saya meninggal. Itu sudah dinampakkan sama Allah surga yang begitu dahsyat. Kemudian keluar di lisan Sya'ban, "Aduh,
sekiranya di saat saya mendapatkan kesempatan, saya bisa membantu sahabat saya, saudara saya akan keluarkan baju saya yang bagus, saya akan berikan baju saya yang bagus, dan saya akan mendapatkan surga jauh lebih baik dari surga yang hari ini Engkau berikan ya Allah. Subhanallah. Ternyata nyesal itu mang nanti. Kalau bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu, memang lihat tuh, penyesalan itu nanti. Dalam Quran surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, dan seterusnya. Masya Allah. Kalau sudah terjadi kiamat kubro, tidak ada satupun yang sepakat di dalamnya. Kemudian apa kata orang kafir dalam ayat yang penghujungnya? Ya laitani kuntu turaba. Hari ini orang kafir dia bisa tersenyum, tapi kalau kemudian nanti di akhirat mereka akan keluar dari lisannya, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk hidup lagi ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami hidup kembali, kemudian cukupkan kepada kami, menjadikan kami sebagai debu saja. Waktunya habis. Lanjut tanya jawab atau masih satu lagi yang aduh tadi? Satu lagi, penasaran ya? Nanti kalau nggak disampaikan nggak bisa tidur nanti. Aduh yang ketiga, kata Rasulullah, aduh yang ketiga ternyata sahabat Sya'ban sakaratul mautnya sudah dihadapkan sama Allah, surga yang begitu indah. Kenapa? Ada satu momen waktu di saat beliau sedang makan bareng dengan istrinya, makanan terbatas hanya itu saja. Makanan satu piring berdua, satu gelas berdua. Kalau ini kan satu orang nih. Halo? Ada minuman, satu gelas, satu. Saat itu Sya'ban makan sama istrinya, bukan karena romantis, bukan, tapi memang gak ada makanan. Adanya cuma satu piring berdua, satu gelas berdua. Ternyata tak. Tuan, kami belum makan. Sudah berapa hari kami gak makan. Kami lapar. Kami butuh makan. Ada yang datang ke rumahnya. Lihat, Sya'ban, makanan yang satu piring langsung dibelah dua, air minum yang tadi satu gelas langsung dibagi dua. Ternyata Allahu Akbar, pahala terbaik karena beliau sudah berbagi saat itu. Allah munculkan surga yang terbaik. Aduh, kiranya saat saya mendapatkan kesempatan seperti ini, saya akan berikan semua makanan yang saya punya ya Allah, dan saya akan mendapatkan surga jauh lebih baik dari surga yang hari ini Engkau siapkan untuk saya ya Allah. Allahu Akbar. Lihat kekuatan sedekah mampu mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, ada waktu 5 menit lagi. Saya pengen kabarkan sebenarnya rahasia sukses. Ada transaksi hebat di sini. Kalau jamaah tahu, bisa mengamalkan, maka jaminannya adalah dijamin mendapatkan kesuksesan yang tanpa batas. Di mana ayatnya? Mungkin saya bocorkan aja Pak ya, walaupun belum sempat dibahas. Nanti di rumah dibuka, dilihat terjemahnya, lihat referensi tafsirnya. Ada yang kurang jelas, boleh nanti hubungi saya di nomor ini. Ada nggak nomornya? Hah? Nggak ada. Oh berarti hubungi pengurus. Ustadz, gimana caranya? Mohon maaf. Rahasia. Ini rahasia. Kalau diamalkan luar biasa. Ada sahabat saya, jungkir balik dia, bangkrut, dia punya usaha. Datang ngaji dia. Ngaji sama saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya bukakan rahasia ini dan diamalkan sama beliau. Diusir dalam satu perusahaan yang dia punya, diusir. Yang tadinya sudah mendapat fasilitas rumah, mendapat fasilitas mobil, diusir, difitnah, jatuh dia. Hebat, lihat. Di saat dia dilanda dengan musibah, ujian, datang dia sama Allah. Ketemu, Ustadz, saya pengen ngaji. Saya kasih tahu, gampang banget baca Quran. Alhamdulillah, saya bicara
bukan katanya, tapi ini bisa dipraktekkan. Quran itu obat, Quran itu jurus agar kita mendapatkan kesuksesan di hadapan Allah, kesuksesan di hadapan manusia. Tidak ada yang lebih hebat dari Al-Quran. Maka pada saat kita kemudian beriman, mengamalkan Quran, terjadi. Bahasa ringan begini, Ustaz, tolong bantu doa lagi dong, bahasanya. Saya tanya, emang doa apa? Dia bilang, biar penghasilan saya bertambah. Terus saya tanya lagi, emang sekarang berapa penghasilannya? Lihat, saya sampaikan di awal sebelum ngaji, sebelum dia kenal Quran, itu jungkir balik dia. Boro-boro dia mau mendapatkan penghasilan, tempat dia usaha itu diusir. Tidak boleh menempati tempat itu, karena tidak ada biaya untuk bisa merdeka mendapatkan, melanjutkan usahanya. Apa yang terjadi? Doa apa? Emang sekarang berapa penghasilannya? Lihat, anak muda nih Pak, masih ada orangnya, ringan banget keluar dari lisannya, baru 4,5 M Ustaz. Halo? Baru 4,5 M. Dikit apa banyak? Hah? 4,5 M. Dikit apa banyak? Ya, ajaib Pak. Saya bilang siap, saya akan doakan. Setelah kemudian kita komitmen, kita pelajari Quran di berbagai tempat, kemudian dibuka cabang. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ini bukan satu-satunya, bukan satu-satunya. Banyak di antara mereka yang sudah ngaji bareng, Masya Allah. Saya menjadi mediasinya. Ngaji bareng, kita kupas, kita amalin, kita sebarkan, kita kasih tahu mereka hari ini yang menderita, hari ini yang mereka punya masalah, kita sampaikan Quran. Allah sudah hadirkan pertolongan. Allah itu sangat dekat, Allah maha kaya. Bahkan, mohon maaf, kita bisa menembus datang ke Masjidil Haram tanpa pakai uang. Halo? Semuanya sudah umrah udah? Haji sudah? Mau nggak kalau misalnya saya tawarkan umrah gratis? Oh nggak ada yang mau ya? Oke, nggak apa-apa. Ada? Mana nih angkat tangannya? Nggak ada. Ustadz, hari ini mana ada gratis? Mohon maaf. Ka'bah itu punya siapa? Masjid punya siapa? Kita punya siapa? Tinggal minta sama Allah. Tinggal minta sama Allah. Apa yang nggak bisa sama Allah? Tapi kalau kemudian saya lanjut lagi di materi, nampaknya waktunya tidak cukup lagi. Jadi lihat, silakan buka di rumah Quran surat Fatir 29. Quran surat Fatir 29. Amalin. Ustadz, saya sudah ngamalin. Nanti boleh diskusi ke saya. Ustadz, gimana caranya? Yuk kita diskusi bareng. Ustadz, siapa yang belajar Quran? Lidah sekapalan. Yuk kita belajar. Quran itu gampang, gampang banget. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dijamin sama Allah, mudah banget. Bahkan maaf, kalau hari ini ada orang yang ketakutan dengan makhluk, dia pengen dan merasa aman dijaga oleh makhluk. Lihat, pernahkah kita merasa aman di saat kita dijaga sama Allah? Simpel, sederhana Pak. Saya kasih tahu Pak, silakan itu diamalkan. Ada hadisnya sahih. Kata Nabi, siapa mereka yang melafalkan kalimat ini di pagi hari, dia mendapatkan jaminan keselamatan dari semua buruk para makhluknya sampai dengan asar. Kalimatnya apa? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Keren banget. Ini kalimat ini aja mampu memberikan penjagaan Allah yang hadir. Kalau kita ucapkan sore, kita mendapatkan penjagaan dari Allah subuh sampai subuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik, waktunya habis. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan jika ada, karena waktu sudah habis, sudah jam 6 tepat. Jangan lupa setelah usai kajian manfaatkan salat 2 rakaat. Salat syuruk ada bonus buat kita, mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Cuma 2 rakaat doang. Nanti udah usai kaji, salat 2 rakaat, mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada?
Ibu-ibunya ada? Ada pertanyaan? Ya? Tidak ada, baik. Bapak-bapaknya nggak ada? Nanti kalau misalnya mau konsultasi atau apa saja, hubungi nomor di bawah ini. Ya. Sesekali waktu mungkin bisa lihat channelnya saya di YouTube ya, Zuldahri. Itu ada strategi-strategi yang bisa juga dicoba dan diamalkan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Lihat pahala lu, pahala. Orang kafir berlomba-lomba mensyiarkan kekafirannya. Kita muslim, like and share, pahala ngalir. Udah masuk kuburan itu terus ngalir. Karena ada orang mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang kita sebarkan. Allahu Akbar. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup langsung doa atau doa? Langsung doa. Hadirkan Allah dalam waktu yang mustajabah ini. Tundukkan wajah kita, tatap wajah Allah, tatap wajah Allah. Ustaz, saya nggak mampu natap wajah Allah. Yakinkan Allah menatap wajah kita semua. Yang kedua, saya mengajak kesempatan yang penuh berkah ini, hadirkan wajah kedua orang tua kita. Tatap wajahnya, mereka bersama kita di sini. Orang tua kita, ayah kita, bunda kita, mereka masih hidup, tatap wajahnya. Mereka yang sudah wafat pun ditatap wajahnya. Berikan doa terbaik buat mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, kesempatan yang penuh berkah ini ya Allah, kami duduk bersimpuh ya Allah, kami hadir di rumah-Mu ya Allah. Ampuni semua salah dan dosa kami ya Allah. Ampuni semua salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami menatap wajahnya, menatap wajah mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami pada waktu kecil. Ya Rabb, orang tua kami masih hidup ya Allah. Sejahterakan di hidupnya. Muliakan mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Mereka yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Rabb, kesempatan yang baik ini ya Allah, kami menatap wajah kedua orang tua kami yang sudah terkubur di alam barzah. Jadikan kuburannya sebagai taman surga ya Allah. Jadikan kebaikan yang kami lakukan pagi hari ini ya Allah pembebas siksaan buat mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Jadikan taman surga di kuburannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kesempatan yang terbaik ini ya Allah. Di antara kami ada yang punya masalah ya Allah. Di antara kami ada yang sakit ya Allah. Bebaskan kami dari masalah ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah. Berikan kesembuhan buat kami semua ya Allah. Engkau yang tahu tentang kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Kalaupun kesempatan yang baik ini di antara kami ada mereka yang terlilit dengan hutang ya Allah,
bebaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kami semakin akrab dengan Engkau ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin peduli dengan sesama ya Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul-Mu ya Allah, dicontohkan para sahabat ya Allah, dicontohkan oleh para salafus saleh ya Allah, orang-orang yang terbaik ya Allah. Ajarkan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita langsung tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.